Siapa di sini yang memiliki saham Jasa Marga kode JSMR atau yang sedang ingin masuk? Di video ini saya ingin bahas satu hal dari keuangannya JSMR yang perlu teman-teman perhatikan. Saya tidak tebar fir ya, ini hanya sebagai antisipasi agar kejadian di WSKT tidak terulang lagi. Disclaimer, analisa saya bisa saja salah. JSMR mungkin buluran tahun ini dan tidak ada yang tahu masa depan. Namun setidaknya teman-teman bisa lebih berhati-hati dalam membeli saham. JSMR baru saja melaporkan kinerja fiskal year 2022 yang cukup cemerlang. Pendapatan meningkat 9,3% dari 15,17 triliun di 2021 menjadi 16,58 triliun di tahun 2022. Laba bersih naik 70% dari 1,62 triliun di 2021 menjadi 2,75 triliun di tahun 2020 atau merupakan yang terbesar sejak tahun 2016. Profit margin juga meningkat pesat menjadi 16,56%. Kinerja kuartal 1 2023 juga cukup baik, di mana revenue naik 21% dari kuartal 1 2022 yang sebesar 3,67 triliun menjadi 4,45 triliun di kuartal 1 2023. Sedangkan laba bersih juga mengalami kenaikan hingga 26% dari kuartal 1 2022 yang sebesar 392,8 miliar menjadi 497,5 miliar di kuartal 1 2023. Sehingga profit margin mereka di periode ini di sekitar 11%. Secara valuasi sebenarnya JSMR cukup oke, di mana rasio PER berada di sekitar 8 kali dengan rasio PBV di 1 kali. Sedangkan secara teknikal masih sideways cenderung turun, di mana sejak menyentuh harga tertingginya di awal 2015 yang lalu, saat ini harga sahamnya masih terus terkoreksi. Artinya sudah sekitar 8 tahun JSMR tidak kemana-mana. Dividen JSMR juga sangat kecil dan tidak stabil, sehingga pastinya membuat investor frustasi berinvestasi di JSMR. Nah, ada hal penting yang investor perlu teliti lebih jauh, yaitu hutangnya JSMR yang cukup mengkhawatirkan. Saat ini rasio DER ada di 1,9 kali, yang artinya hutang lebih tinggi daripada ekuitasnya. Ini adalah grafik hutang dibandingkan dengan jumlah cash equivalent dan free cash flow JSMR. Terlihat setidaknya sejak 2018 hingga 2022, jumlah hutang mereka jauh lebih besar ketimbang dana liquid mereka. Per 2022, hutang JSMR mencapai 52,92 triliun, sedangkan kas mereka hanya 8,5 triliun dan free cash flow mereka hanya 3,46 triliun. Walaupun secara perbandingan total aset jangka pendek terhadap kewajiban jangka pendeknya dan perbandingan aset tetap dengan kewajiban jangka panjangnya terlihat masih belum parah, investor pasti sudah cukup khawatir akan hal ini. Apalagi laba JSMR per 2022 hanya sebesar 2,75 triliun. Jika kita teliti lagi pos liabilitas pada laporan keuangan per kuartal 1 2023, jumlah hutang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun adalah sebesar 738,69 miliar, utang obligasi 1,1 triliun, dan liabilitas pembebasan lahan sebesar 1,42 triliun. Sedangkan pada liabilitas jangka panjang, terdapat hutang bank sebesar 43 triliun, jumlah yang sangat besar. Lalu, apakah JSMR mampu menghandle hutang sebesar ini? Untuk itu, kita akan cek lagi berapa sih yang JSMR keluarkan untuk membayar hutang setiap tahun. Berdasarkan laporan keuangan fiskal year 2022, dari laporan arus kas di bagian arus kas dari aktivitas pendanaan, kita bisa melihat bahwa di 2022, JSMR baru saja melakukan pembayaran utang bank sebesar 9,86 triliun, dan juga baru saja menerbitkan utang bank sebesar 10,78 triliun. Di 2021, JSMR menerbitkan utang bank 17,98 triliun dan melakukan pembayaran utang bank sebesar 14,75 triliun. Sedangkan di kuartal 1 2023, JSMR baru saja membayar utang bank sebesar 4,15 triliun dan menerbitkan utang bank sebesar 797 miliar. Padahal kalau kita hitung untuk kondisi neraca 2022, laba bersih JSMR hanyalah sebesar 2,75 triliun, aset liquid yang berupa kas dan ekuivalen hanya sebesar 8,5 triliun, dan free cash flow sebesar 3,46 triliun. Walaupun JSMR biasanya memiliki free cash flow yang positif, namun jumlahnya cukup mepet jika dibandingkan dengan kewajiban hutang yang harus dibayar pada setiap periode. Dengan kata lain, saat ini JSMR seperti dikejar-kejar hutang. Walaupun kondisinya hampir sama dengan Waskita, di mana perbandingan hutang dengan aset liquidnya sangat jauh, bedanya Waskita bisnisnya merugi, plus kena imbas pandemi sehingga mengalami gagal bayar. Direkturnya juga tertangkap KPK. Sudah hutang besar, bisnis rugi, manajemennya amburadul.
JSMR agak sedikit baik karena bisnisnya sejauh ini masih menghasilkan laba dan penambahan jalan tol yang diharapkan mampu menaikkan laba di tahun-tahun ke depan. Mungkin JSMR juga bakal bernasib sama dengan WSKT jika bisnis mereka di masa depan mengalami kerugian. Jika setahun saja JSMR merugi, maka hanya aset liquid mereka yang mepet tadi yang diharapkan bisa mengcover hutang-hutangnya. Mungkin karena alasan inilah kenapa saham JSMR walaupun sekilas terlihat kebal karena jalan tol selalu digunakan, sepertinya tidak menarik minat para investor. Oke, itu tadi pembahasan singkat mengenai JSMR. Saya juga berharap agar JSMR tidak seperti WSKT. Namun memang secara kondisi keuangan yang seperti ini, saat ini setidaknya bagi saya sebaiknya wait and see dahulu.